Oh jauh. Kali ini, kami mengunjungi makam Sayyid Sulaiman di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah penyebar agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Timur. Sayyid Sulaiman lahir di Cirebon. Beliau merupakan putra dari pasangan Sayyid Abdurrahman dengan Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini, lahirlah 3 orang putra, yaitu, Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim, atau Mbah Arif Segoro Puro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, dan tak jauh beda dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, di Cirebon. Kala itu, ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa ia dibuang Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Krapyak Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Ampel. Saat nyantri di Ampel inilah, beliau akhirnya bertemu adiknya Sayyid Abdurrahim. Selepas menimba ilmu di Surabaya, mereka pun menuju Pasuruan dan berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Setelah menikah, Sayyid Sulaiman sempat kembali ke Cirebon tempat kelahirannya. Namun, situasi di sana saat itu sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Abdul Qohar. Hal ini terjadi lantaran putranya memihak Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Sayyid Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di Desa Gambiran. Dan beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon, pembabatan hutan itu dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sayyid Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, Kiai Aminullah. Di sana Sayyid Sulaiman mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau wafat dan dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada 17 Rabiul Awal 1193 atau 24 Maret 1780 M. Meski berada di Desa Mancilan, masyarakat kerap menyebut kawasan ini Makam Betek.
Makamnya memang jadi satu dengan pemakaman umum. Selain itu, ada pula makam Mbah Alif yang biasanya dikunjungi lebih dulu, sebelum ke makam Mbah Said Sulaiman. Lalu, siapakah Mbah Raden Aliyaf ini? Said Sulaiman memang telah mengenal ayah dan Mbah Raden Aliyaf sendiri sehingga hubungan beliau berdua sangatlah dekat. Bahkan saat sakit, Mbah Raden Aliyaf inilah yang merawat Mbah Said Sulaiman. Kini setelah beliau berdua telah wafat, maka makam Mbah Said Sulaiman dan Mbah Raden Aliyaf menjadi salah satu jujugan para peziarah yang berwisata religi. Tak hanya dari Jombang, banyak rombongan peziarah yang berasal dari luar kota hingga luar negeri yang berkunjung. Selain mengaji, para peziarah juga datang silih berganti untuk istighosah dan tahlil bersama. Hasil jerih payah Mbah Said dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku P. Keturunan Said Sulaiman banyak yang menjadi ulama di Indonesia. Beliau berjasa mendirikan pesantren Sidogiri, yang merupakan sebuah pesantren tertua di Jawa Timur dan menurunkan pewaris perjuangannya, di mana keturunannya di kemudian hari banyak menjadi pemangku pesantren-pesantren besar di tanah Jawa, mulai dari pesantren Sidogiri, Pasuruan, Sidoresmo, Surabaya, sampai Syaihona Holil Bangkalan. Terima kasih telah menonton channel kami, ikuti video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.